Dalam tahun ini akan ada seorang yang terlibat dengan yang kamu katakan tadi, dan ada juga nanti artis yang terlibat skandal perselingkuhan dengan seorang pejabat. Seorang wanita yang terkenal, aku tidak bisa spesifik dengan profesinya, seorang artis yang terkenal, seorang wanita. Ya, ini bulan 9 ya. 9. Oke. Ya, kita lihat di Oktober akan ada 2-3 selebriti Oktober November yang tersandung kasus hukum. Jadi kan sebenarnya Mas Wirang ini udah datang ya di episode pertama nih. Nah sekarang aku ingin membahas lebih lanjut nih, kelanjutan dari episode pertama. Waktu itu kita sudah membahas tentang asal muasal dari mana Mas Wirang bisa mendapatkan firasat. Nah yang aku ingin tanya sebenarnya nih Mas, proses firasat itu bagaimana sih terjadinya? Apakah misalkan ketika Mas Wirang membaca firasat tuh tiba-tiba mungkin kayak cenut-cenut mungkin, atau kayak panas dingin, atau misalkan kayak ada ngerasa sesuatu nggak sih? Oke. Firasat itu kan penentuan atas nalar-naluri ya. Dalam pemrosesannya itu dia tidak bersamaan dengan akal. Nah, firasat itu kalau ditanya apa sih yang saya rasain? Kalau saya dapat firasat itu berbeda-beda terhadap emosionalnya. Ada yang saya merasa nggak enak tidur, jujur ngerasa sesak nafas, terus kadang merasa juga saya jadi takut keluar rumah. Nah, tapi itu dulu waktu awal-awal saya mendapatkan firasat. Tapi makin kesini saya mulai bisa mengontrol itu semua. Kalau berbicara tentang bencana alam, itu udah pasti nggak enak banget. Kepala saya tuh sakit banget. Karena saya udah nggak kuat nerima vision yang ada di visual pikiran saya. Tentang apa yang akan terjadi. Berarti cukup mengganggu fisik? Sangat mengganggu. Tapi Dan apakah ketika dilontarkan akan mengurangi beban itu? Iya, betul. Iya. Dan justru saya sempat beberapa kali meminta enough, udah. Saya nggak mau lagi sebenarnya punya firasat dan melihat hal-hal yang di luar batas kemampuan saya. Oke. Tapi gimana sih Mas cara bisa membaca firasat seseorang sebenarnya? Cara membaca firasat, semua manusia itu pada dasarnya memiliki firasat. Siapa pemilik firasat itu? Semua orang memiliki firasat. Namun ada di antara kita mereka yang tidak peka terhadap firasat tersebut. Kenapa terjadi seperti itu? Firasat datangnya tidak berbarengan dengan akal dan tidak ada campur hawa nafsu di dalamnya. Tidak ada keberpihakan. Sehingga kalau mampu mengaplikasikan itu, maka semua orang juga bisa memiliki firasat yang tajam terhadap penglihatan untuk di masa yang akan datang. Dan bahkan semua orang memiliki naluri yang kuat dalam menilai watak dan karakter seseorang dari bahasa tubuh, cara mereka duduk, cara mereka berbicara. Itu dapat menentukan dari apa yang mereka pikirkan. Nah, firasat tuh mampu menangkap itu. Tapi banyak di antara kita tidak bisa mengaplikasikan itu, tidak paham bagaimana cara proses kerja firasat itu sendiri. Apa saja sih yang biasa dilihat sampai di luar batas orang nih Mas misalnya? Saya pernah melihat seseorang, tapi ini di luar batas kemampuan saya ya. Yang sebenarnya saya sangat menyadari betul kemampuan saya ini tidak ada apa-apanya dengan kuasa Tuhan. Saya juga tidak mau campur di dalamnya. Saya pernah merasakan bahwa orang itu tidak lama lagi menutup usia. Tapi sampai detik ini saya berdoa habis-habisan meminta untuk tidak lagi bisa melihat seperti itu. Karena sejatinya tidak ada manusia yang mengetahui tentang takdir seseorang, siapapun itu. Tidak ada yang mengetahui itu. Tapi saya bersyukur atas kemampuan ini dari sisi yang menyelamatkan saya dari hal-hal yang tidak baik. Semuanya udah tahu Mas Wirang ya. Tapi pernah nggak sih Mas sempat ngebacain orang, lalu misalkan orangnya nggak terima dan akhirnya jadi menimbulkan masalah untuk Mas Wirang sendiri? Pernah. Saat live di televisi. Saat Gimana live. itu? Ya, dia tidak terima dengan hasil ramalan saya. Saya sebut nih ya. Namanya Vicky Prasetyo. Pada saat itu kita syuting di acara salah satu televisi. Dia pada saat itu berpacaran dengan, berpacaran atau udah menikah, kayaknya berpacaran nih, dengan Mbak Kalina. Iya. Ya. Saat di acara itu saya bilang, kalau hubungan kalian tidak akan panjang,
dan lu masih akan ada perempuan lain yang mengganggu hubungannya. Itu dia marah-marah banget. Itu di acara live gitu. Jadi kalau ditanya pernah nggak sih, ya pasti ada yang tidak nyaman. Jadi maka dari itu sekarang saya kalau mau bacain orang, saya harus tanya dulu, kamu siap nggak dibacain. Kalau hasilnya baik, aminin aja. Tapi kalau hasilnya tidak baik, doain supaya aja. tidak terjadi. Doain supaya tidak terjadi. Oke, Mas, ini kan sekarang lagi rame banget nih ya tentang skandal video porno yang berkedok tentang film horor nih, Mas. Oh ya? Nah, bagaimana firasat selebriti dalam kedepannya, Mas Wirang? Apakah mungkin dalam kedepannya nih akan ada beberapa selebriti yang mungkin terjerat dalam hal tersebut? Ya, kalau hal-hal seperti itu udah pasti ada. Tapi yang paling menjadi perhatian kita adalah kembali lagi kepada mereka. Tapi kalau kamu tanya apakah ada yang seperti itu, ada. Akan muncul nanti Dalam video-video yang kurun waktu tahun ini? ya tahun ini. Dan bakal ada yang ditangkap juga yang dikarenakan kasus-kasus video itu. Tapi kembali lagi ya, itu bukan ranah saya juga untuk berbicara seperti itu. Tapi kalau ditanya, ada nggak sih selebritis yang seperti itu? Ada, tapi menjadi persoalan adalah pada saat itu nanti terkuak dan muncul di permukaan. Nah itu, ya ini sensitif banget sih sebenarnya. Gua nggak mau campur di dalam. Tapi yang pasti ya ada, secara umum pasti akan ada. Dalam tahun ini akan ada seorang yang terlibat dengan yang kamu katakan tadi, dan ada juga nanti artis yang terlibat skandal perselingkuhan dengan seorang pejabat. Itu akan ada terjadi. Dan yang ya ini bulan 9 ya. Oke. Ya kita lihat di Oktober akan ada 2-3 selebriti Oktober November yang tersandung kasus hukum. Oke, tadi kan Mas Wirang ada sempat bilang skandal antara pejabat dan juga selebritis. Nah itu boleh dijelasin nggak itu kayak gimana? Ya, aku melihat akan ada soalnya kabar yang heboh banget. Ini menggemparkan sekali ya. Perselingkuhan mereka terungkap dan sampai naik ke permukaan sehingga banyak orang mengetahui tentang sesuatu yang tidak pantas itu. Ya, aku berharap semoga itu nanti masalahnya cepat selesai. Karena beritanya trending banget nanti. Oke, tapi boleh di-spill nggak nih kira-kira ini dari artis kalangan mana nih? Maksudnya, Waduh. apakah ini bagian dari seorang wanita yang terkenal, aku tidak bisa spesifik dengan profesinya, seorang artis yang terkenal, seorang wanita. Dalam waktu dekat? Ya, dalam waktu dekat, akhir dan awal tahun. Akhir dan awal tahun. Oke. Tapi ada lagi nggak kasus-kasus lain mungkin yang Mas Wirang udah sempat baca? Belum. Sampai saat ini belum. Karena nanti mungkin di penghujung tahun aku akan membuat resolusi tahun 2024. Tapi untuk saat ini hanya itu yang terlihat. Oke. Oke deh kalau gitu Mas, kita beralih topik nih Mas. Ini kan Mas Wirang baru aja. Tapi sorry aku potong. Apa? Kenapa? Hati-hati soal yang tadi itu. Oke. Hanya karena masalah uang, aliran dana, sehingga hal-hal yang lain jadi merembet, makanya jadi viral kabarnya. Tapi hanya gara-gara itu nanti buntut-buntutnya jadi masalah keuangannya jadi diperbesar gitu. Karena soalnya ngasih duit jajannya gede banget. Pernah nggak sih sebenarnya punya firasat buruk terhadap keluarga sendiri gitu? Dan saya sampaikan. Ada yang keluarga saya hampir ditipu miliaran. Dan saya sampaikan. Ada keluarga yang masalah kesehatan, saya sampaikan dan saya kasih tahu solusinya. Dan ya sisi lain juga sangat positif membantu. Cuman terkadang saya merasa ada beberapa batasan yang saya tidak ingin lihat. Itu yang membuat saya tidak nyaman memiliki firasat. Oke. Berarti banyak nggak sih Mas teman-teman yang mungkin salah gimana ya bilangnya ya, kayak dekat dengan Mas Wirang hanya karena mau tahu ini bagusnya gimana sih? Oke. Semua orang yang saya kenal secara keseluruhan pasti mereka akan bertanya. Tapi saya akan tidak harus memfilter mana yang berteman karena ada maunya, mana yang berteman ya nothing tulus aja, saya tidak ada masalah. Tapi selagi saya dapat membantu kehidupan dia jauh lebih baik ya tidak ada masalah. Banyak sekali.
memberikan peringatan ke mereka. Terkadang mereka kalau mau dibohongin orang. Yang paling penting adalah yang sering itu terutama urusan percintaan. Ya kan? Berarti sebenarnya banyak yang nanya tentang percintaan. Banyak sekali. Kalau misalkan percintaan tuh biasa firasatnya dibacanya bagaimana, Mas? Saya melihat apakah, nah ini menarik pertanyaan kamu menarik. Apakah dia orang yang tepat? Iya. Ya. Itu sudah pasti Ya, pertanyaan utama. kita tidak membahas lebih jauh tentang jodoh ya, itu bukan ranah saya. Kembali lagi, apakah orang yang tepat? Karena terkadang yang kamu sukai belum tentu yang buat kamu nyaman. Iya. Nah, firasat itu akan memberitahu itu tepat atau tidak. Terkadang ada orang terjebak di dalam suatu hubungan toksik, tidak mau menyudahi hubungan dikarenakan dia masih ragu. Tapi gue suka sama nih orang. Tapi ini orang baik, padahal hubungannya toksik banget. Nah, firasat akan memberitahu dan memberi solusinya. Lo harusnya begini loh. Nah, si firasat itu akan menjelaskan secara detail sebuah gambaran. Kalau lo ambil keputusan ini jadinya seperti ini. Kalau lo terus lanjutkan jadinya seperti ini. Semua keputusan ada di tangan lo sendiri gitu. Jadi banyak banget percintaan orang itu yang sering terjadi susah move on. Dia sudah putus, tapi dia tanya lagi sama firasat. Gue harusnya balik gak sih sama tuh orang gitu. Nah, firasat akan memberitahu kalau kamu balik hasilnya seperti ini. Kalau kamu terus lanjutin hasilnya seperti ini gitu. Apakah orang yang tepat itu sudah pasti jodoh, Mas? Nah, makanya tadi saya bilang kita hanya membahas sampai di masalah tepat dan nyaman. Soal jodoh bisa. Karena tidak bisa dipungkirin namanya suatu hubungan itu pasti adanya konflik. Iya. Orang harus peka juga menilai mana yang tepat itu karena konflik, apakah konflik itu karena tidak jodoh, itu harus peka juga menilainya. Ada juga yang menilai dia habis menikah tapi terjadi keributan, tapi dia menilai itu tidak tepat, tidak jodohnya, itu juga salah. Jadi jodoh itu bukan ranah saya, tapi lebih memberikan kenyamanan. Ini kamu mana nih yang nyaman buat kamu? Kadang orang terlena dalam hubungan yang toksik dan mereka sebenarnya dikarenakan sederhana saja. Tidak mau mencari yang baru. Tidak berani. Sudah terlalu nyaman. Takut, yes. Padahal hubungan itu sangat toksik dan tidak membangun. Banyak sekali orang terjebak. Rata-rata yang istilahnya yang sharing dengan Mas Wirang, masalahnya adalah hubungan yang toksik. Hubungan percintaan yang bermasalah dan karir. Itu yang lebih sering. Tapi lebih banyak itu semua hubungan percintaan. Maka dari itu saya menarik garis kesimpulan, percintaan itu sangat memungkinkan membunuh seseorang. Kalau kita tidak pandai dalam menyikapinya. Oke, Mas Wirang kemarin kan sempat ke podcastnya Mbak Shanti. Yeah. Nah, Mas Wirang sempat membaca firasat juga. Iya. Kebanyakan semuanya ini sebenarnya bagus-bagus nih firasatnya, Mas. Sebenarnya ada nggak sih firasat yang jelek, Mas? Tentang? Mbak Shanti ketika Mas Wirang membaca. Tidak Yang ada. mungkin nggak disampaikan. Tidak ada. Beliau tuh orang yang sangat humble dan orangnya nggak enakan. Orangnya sangat menjaga perasaan orang banget. Itu orang-orang baik. Nah, kamu harus tahu, saya itu jarang banget hadir ke podcast seseorang. Ada beberapa yang ngundang saya tidak mau hadir karena ada alasan yang lain. Jadi kalau saya udah hadir itu karena saya tahu nih orang benar-benar memiliki suatu sikap perilaku yang banget dan baik. Kalau yang tidak baik negatifnya hanyalah masalah itu tadi saya pernah sampaikan pada saat itu di podcast, masalah kesehatannya yang berasal dari sebuah pemikiran kecemasan overthinking yang berlebihan. Tapi so far aslinya orangnya baik. Malah lebih banyak dihianati orang-orang seperti itu. Dimanfaatin karena terlalu baik orangnya. Apakah biasanya firasat yang dilihat itu, Mas, istilahnya ada jangka waktunya? Atau mungkin hanya sampai 1 tahun ke depan, beberapa bulan ke depan? Iya, saya selalu menyampaikan spesifik. Ini berapa bulan ke depan, ini berapa tahun ke depan. Berarti bisa sampai jauh banget Yes, ke depan, karena sampai saya 10 tahun. saya punya roadmap yang namanya golden moment, melihat garis kehidupan seseorang dari perilaku pola pikirnya selama 10 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Oke. Nah, Mas, firasat apa sih yang kalau diungkapkan akan menjadi masalah nih biasanya? Firasat tentang kematian dan bencana alam. Terlalu sensitif. Yes, benar. Itu sangat menjadi masalah buat saya, menjadi masalah buat orang juga. Dan Itu dan sejak saat itu saya tidak lagi mau berkata tentang soal firasat bencana alam, saya sudah mengurangi itu. Soal kematian seseorang juga sudah mengurangi itu. Tapi saya pikir
Saya berpikir itu sebenarnya kan adalah peringatan. Karena pernah soal bencana alam Ya. di Jawa Timur itu saya ingat, ini saya buka, Ibu Risma pada saat itu Oke. menjadi wali kota Surabaya. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian sana kalau ada peringatan yang ketika dia selaraskan dengan hasil BMKG gitu, Ya. itu hasilnya sama. Heeh. Nah akhirnya dia membuat program untuk penanggulangan, pencegahan gitu. Nah di situ adalah poin-poin yang saya rasa menguntungkan buat saya untuk memberi peringatan kalau untuk firasat bencana alam. Mas Firang pernah nggak sih dikomplain sama klien gara-gara mungkin ngasih tahu firasat nih, tahu-tahu malah kejadian beneran gitu firasatnya, mungkin Kalau firasat yang buruk ya? dikomplain enggak sih, enggak pernah. Tapi pernah terjadi ketika saya berfirasat tapi pasangannya marah-marah. Karena saat itu, nah jadi kalau udah berfirasat tentang percintaan juga mampu mendeteksi tentang kesetiaan seseorang. Ya. Nah jadi pada saat itu saya ungkapin apa adanya, terus tidak lama dia melakukan penyelidikan sendiri. Nah cewek itu biasanya kalau intelnya itu jalan banget kalau udah curiga ya. Akhirnya dia menemukan pasangannya berselingkuh dengan sosok wanita. Dia grebek tuh beneran. Akhirnya si cowoknya tahu kalau si ceweknya itu pernah difirasatin sama saya. Nah sehingga dia marah-marah, itu pernah dikomplain. Tapi saya merasa ya udahlah, semua hasil yang kamu dapatkan kan hasil dari semua yang kamu buat, kamu ciptakan. Benar. Saya percaya itu. Setuju Mas Wirang. Iya. Jadi seberapa nyaman sih Mas Wirang itu dengan kemampuan membaca firasat hingga sekarang? Saya sangat nyaman ketika membuka tabir sebuah mengungkap sesuatu yang orang tidak mengetahui itu. Orang lain tidak tahu dan saya mengungkapkan, menjelaskan, merinci secara detail untuk menjadi sebuah fakta yang nyata. Itu saya nyaman banget. Seperti saya mengungkap kasus pembunuhan yang tidak terungkap, tidak ada alat bukti, tidak ada saksi. Dan itu saya Mas nyaman Wirang juga sekali. bisa melihat hal seperti itu. Yes, bukan melihat, lebih tepatnya firasat akan menuntun saya kepada suatu seperti tersangkanya ini siapa gitu. Nah karena nggak ada alat bukti, nggak ada saksi pada saat Berarti itu. sering dibutuhkan juga di Tidak sering tapi pernah beberapa kali. membantu proses. Ya membantu sesuatu. Ya mereka memiliki kekuatan aparatur negara yang kuat lah dan cerdas. Jadi ketika momen-momen yang di saat memang benar-benar sudah mentok aja, saya pasti ikut terlibat. Beberapa saja, tidak semua. Oke, Mas Wirang kan ini baru aja ngerilis buku nih Mas. Bukunya tentang apa sih Mas? Bukunya bertajuk Master Firasat Birang Birawa. Oke. Buku saya itu membahas tentang bagaimana kecerdasan emosional, bagaimana cara kerja otak alam sadar dan alam bawah sadar. Dan di buku saya juga membahas tentang bagaimana Anda bisa mengetahui arah pikiran orang lain ketika Anda berhubungan bersosialisasi dengan teman, rekan kerja. Buku saya itu menceritakan hal-hal kehidupan seharian. Intinya adalah bagaimana sih kita ini bisa mengetahui pola perilaku dari bahasa tubuh manusia. Gitu. Oke. Nah, berarti sejauh ini buku ini udah terjual berapa banyak Mas? Saat ini saya belum lihat lagi datanya. Tapi Terakhir kali? iya, tapi tidak semua orang bisa dapatkan buku saya. Loh, kenapa Tapi tuh Mas? kemarin kita buka selama kurang lebih 3 minggu, itu di order sampai 400 ribuan nama dan tanggal lahir. Tapi tidak semua yang diperbolehkan dapat bukunya. Berarti sebenarnya Mas Wirang ini ngerilis buku, Tapi nggak nggak. semua orang boleh dapat. Yes, benar. Apakah ini orang-orang tertentu atau gimana Mas? Tanggal lahirnya harus dihitung dulu. Siapapun yang ingin memiliki buku saya kasih harus lahir tanggal dulu. lahir dulu, nama dan tanggal lahir. Oke. Kalau dia berhak atas buku saya, maka akan saya berikan. Karena buku itu mencari para pembacanya sendiri. Karena di dalamnya ada rahasia tersembunyi. Jadi nggak semuanya bisa. Oke, tapi kira-kira dari kalangan artis sudah mulai ada yang membeli bukunya juga Mas? Ada beberapa yang nggak dapat. Oh, ada yang Kalangan nggak artis dapat. nggak dapat. Oke. Ada dari teman saya sendiri juga yang mau tapi nggak dapat. Dan itu benar-benar saya buat secara eksklusivitasnya saya jaga sekali. Dan bahkan semua yang dapat buku saya, mereka tidak diperbolehkan memfoto, memvideokan isinya untuk diposting di sosial media. Maka dari itu tidak semua orang boleh punya buku saya. Oke. Kenapa? Karena di dalam buku tersebut ada arti tentang pembacaan kehidupan si pembacanya. Oke.
Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan. Karena di dalam ada arti tentang bagaimana membaca orang dari tanggal lahirnya, dari hari lahirnya, terus bagaimana membaca orang dari garis wajahnya, bentuk wajahnya. Nah, jadi semuanya dituangkan di buku itu. Artinya makanya saya tidak memilih, semua orang bisa mendapatkan. Ya banyak teman-teman bilang, kok aneh banget ya, kamu nulis buku tapi nggak semua orang boleh punya dan orang nggak boleh beli gitu. Dan nggak boleh difoto lagi isinya. Iya, karena saya ingin mewarisi itu untuk orang-orang yang tepat. Oke. Berarti Mas, beberapa orang dengan tanggal lahir tertentu Ada yang nggak dapat? tidak bisa dapat. Banyak Apakah sekali. itu berlaku di satu tanggal lahir itu, atau mungkin misalkan saya sama Mas Wirang tanggal lahirnya sama, tapi Mas Wirang boleh baca, saya nggak boleh baca. Oh Apa iya, gitu? jadi gini, ada penjumlahan khusus rumusan yang saya buat dari yang saya pelajari selama ini. Contoh kamu tanggalnya 2, saya tanggal 2, ternyata kamu bulannya bulan 6. Ternyata saya bulannya bulan 8. Itu berbeda penjumlahannya. Karena Tanggal lahir aja tuh sampai bulan dan tahunnya? yes, dijumlahkan Oh, semua. dijumlahkan Iya, semua. saya memiliki rumusan tersendiri. Oke. Jadi berarti meskipun tanggalnya mungkin sama, tapi bisa jadi Bulannya berbeda, hari bisa mendapatkan. Oh, tapi kalau misalkan benar-benar sama, misalkan Tidak tanggal 2 mungkin. bulan 6, Tidak mungkin. Kamu berarti tanggal 2, emang- iya. Kamu contoh nih ya, Oke. karena saya nggak bisa buka nih tanggal berapa yang nggak dapat nih. Iya, oke, contoh. Contoh, Mm-mm. kamu tanggal 3, Mm-mm. bulannya bulan 6, Mm-mm. tahunnya 94, Mm. contoh. Saya juga tanggal lahir yang sama. Mm-mm. Kita dua-dua nggak dapat. Sedih banget. Iya. Kenapa? Contoh nih, Oke. karena dari tanggal tersebut setelah dijumlahkan, hasilnya tidak sesuai dari hasil rumusan yang saya buat. Tapi bukan berarti tanggal yang tadi tidak dapat. Karena dari penghitungan tanggal, bulan, dan tahun, saya sudah memiliki hasil khusus. Kalau hasilnya sekian, oh berarti ini nggak boleh. Mas, coba dihitungin, Mas. Saya penasaran. Coba dihitungin. Tadi tanggal 3 bulan 6 tahun 94. Oke, tanggal 3 bulan 6, Tipis-tipis. 94. Oke. 3, 9. Oke, nggak dapat. Nggak dapat. Karena hasilnya nggak keluar. Oke, tanggal lahir saya coba. Oke. Kalau nggak dapat, malu. Tapi dong, Mas. boleh. Tapi nggak apa-apa ini boleh. Nggak apa-apa kalau orang tahu nggak apa-apa tanggal lahirnya. Oke, coba tanggal lahir saya 23 Oke. bulan 4 Oke. 98. Oke. Oke, 23. Oh. Nggak dapat karena kamu 23 bulan 5 nggak dapat. 23. Bulan 4. Ah, oh sorry. Oke. Tetap nggak dapat kayaknya. 23 bulan 4. 98. Oke. Aku nggak bisa jawab di sini, nanti takut orang jadinya ketika daftar pakai tanggal lahir kamu. Oke, nanti kita di belakang. Yes. Oke, berarti kalau misalkan itu nggak boleh perhitungannya, apa sih Mas maksudnya dari spesifik tanggal itu? Oke. Kalau dia tidak dapat, artinya dia tidak berhak memiliki buku saya. Tapi perkara itu tanggal lahir dia membawa suatu keburukan atau kebaikan, itu kembali ke orang tersebut. Tapi yang paling penting adalah orang-orang yang mendapatkan buku saya dari hitungan tanggal lahirnya memiliki potensi yang besar, memiliki kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang baik. Orang-orang terpilih lah Yes. itu ya Mas ya. Nah, tadi kan sempat di belakang Mas Wirang ada sempat baca firasat tentang aku. Nah, itu boleh dilanjutin sedikit Mas. Gimana? Jelaskan sedikit dong. Penasaran ya? Penasaran? Tapi tadi yang saya bacain sesuai yang kamu rasakan. Sesuai. Oke, berarti saya akan lanjutkan tentang karakter kamu Oke. dan pola pikir kamu dalam percintaan. Oke. Tapi saya tidak bisa lanjutkan sekarang. Jadi kapan nih Mas kita lanjutin? Ya nih? mungkin nanti next kita lanjutin. Oke deh kalau gitu, thank you so much udah mau datang, udah nyempetin waktunya ke Cumi Visit, dan juga Cumi Lovers pasti senang banget nih dengerin spill hari ini nih. Oke Cumi Lovers, jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya, pastinya nggak akan kalah seru nih, hanya di cumi-cumi.com. See you guys, dadah. Thank you Mas. See you.